Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, saya ingin membahas khutbah Rasul tentang suami ideal dalam ibadah haji wada. Menurut sebagian riwayat, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, khutbahnya ketika wukuf di Arafah. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasanal Hasan bin Ali Al-Khalal. Haddasanal Husain bin Ali Al-Ju'fi. An Zaidah an Syabib bin Gorqadah an Sulaiman bin Amr bin Al-Ahwas qala haddatsani abi annahu syahida hajjatal wada' ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahamidallaha wa asna alaihi wa dzakkara wa wa'ada fadzakara fil hadis qissatan faqala ala wastausu bin nisa'i khaira fa innama hunna awanun indakum laisa tamlikuna minhunna syai'a ghaira dhalik illa ayyatina bifahishatin mubayyinah fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna darban ghaira mubarrih fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila ala inna lakum ala nisaikum haqqan wa linisaikum 'alaikum haqqan fa amma haqqukum ala nisaikum fala yuti'na furushakum man takrahuna wala ya'danna fi buyutikum liman takrahuna ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sahih wa makna qawlihi awanun indakum yakni asra fi aidikum. Kita lihat dulu tarjamah dari hadis tersebut. Haddasana telah menyampaikan hadis kepada kami. Ini kata At-Tirmidzi atau Abu Isa At-Tirmidzi. Siapa yang menyampaikan hadis kepada Abu Isa? Kata beliau, Al-Hasan bin Ali Al-Khalal. Kemudian juga menyampaikan hadis kepada kami Al-Husain bin Ali Al-Ju'fi. An Zaidah dari Zaidah, An Syabib dari Syabib bin Gorqadah. An Sulaiman bin Amr bin Ahwas dari Sulaiman bin Amr bin Ahwas. Qala mengatakan Sulaiman bin Amr bin Ahwas itu, haddasani abi telah menyampaikan hadis kepadaku abi ayahku. Ayahkunya itu yaitu Amr bin Ahwas. Annahu sesungguhnya dia syahidah hajjatal wada, bersaksi atau menjadi saksi ketika haji wada ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam haji wada
yaitu pada tahun 10 Hijriah. Fahamidallah, maka beliau memuji Allah, wa asna alaih, dan menyanjungnya. Wa dzakkara, dan memberi peringatan atau berzikir juga. Wa wa'ado, dan memberikan peringatan, memberikan nasihat. Fadzakaro, dan beliau menyebutkan fil hadis, dalam hadis, kisotan kisoh. Jadi kalau disebut dzakaro fil hadis kisotan, panjang hadisnya ini, cuman yang dikutip di sini sebagiannya saja. Faqala, dia berkata, ala, ingatlah, wastausu, terimalah wasiat atau pesan, bin nisa, pada kaum wanita, khairan, baik. Fa innama, sungguhnya hanyalah, hunna, si kaum wanita itu, awanun indakum, sebagai tawanan bagimu. Laisa tamlikuna, dan tidaklah kamu memiliki minhunna, dari mereka, syai'an, sedikit pun, goiro dalik, di luar itu. Illa, kecuali, ayyatina bifahishatin, apabila berbuat jahat atau fahisyah, mubayyinatin, yang nyata. Fa in fa'alna, maka apabila mereka melakukan fahisyah mubayyinah itu, fahjuruhunna, tinggalkan atau hindari atau jauhi, fil madoji, di tempat tidur. Wadribuhunna, pukulah mereka, dorban, dengan pukulan, goiro mubarrih, yang tidak melukai atau tidak membekas. Fa'in ato'nakum, tapi apabila mereka sudah taat kepadamu, fala tabghu alaihinna sabila, janganlah kamu mencari-cari jalan atas mereka. Ala, ingatlah, innalakum, sungguhnya bagimu, ala nisaikum, atas istrimu, haqqon, ada kewajiban. Walin nisaikum, dan bagi istrimu, alaikum, yang menjadi kewajibanmu, haqqon, ada kewajiban. Fa amma hakukum, adapun yang menjadi hakmu, ala nisaikum, yang menjadi kewajiban bagi istrimu, fala yuti'na, maka janganlah mereka memasukkan purusakum, ke tempat tidurmu, ke tempatmu, mantakrohun, orang yang tidak kamu senangi. Wala ya'dana, dan mereka tidak boleh mengizinkan, fi buyutikum, masuk ke rumahmu, liman takrohun, bagi orang yang tidak kamu sukai. Ala, ingatlah, wahakuhuna, adapun hak mereka, alaikum, yang menjadi kewajibanmu, antuh sinu, agar kalian ihsan, buat baik, ilaihinna, bagi mereka, fi kiswatihina, di dalam memberikan pakaian, wato amihina, dan memberikan makan. Jadi ada kiswah, ada to'am. Ada kiswah pakaian, ada to'am makanan, sandang pangan. Qala, dan berkata Abu Isa, ini adalah titel bagi Imam Tirmidzi, atau juga boleh nyebut Turmudi, bisa Tirmidzi, bisa Turmudi. Kata Abu Isa, hada hadisun hasan, hadis ini hadis hasan sahih. Ya, hadis hasan sahih. Jadi kalau Imam Tirmidzi mah menilai hadis itu ada yang sahih, ada hasan sahih, ada nanti hasan. Wa makna qaulihi, kata Abu Isa,
makna sabda Rasul awanun indakum, yakni asro fi aidikum, itu tawanan atau yang menjadi tanggungan di bawah tanganmu, di bawah kekuasaanmu. Nah, itulah terjemah sekilas dari hadis yang akan kita kaji, yang akan kita bahas. Sekarang kita lihat sanad hadis itu atau mata rantai hadis itu. Tadi dikatakan hadasanal Hasan bin Ali, kata Imam Tirmidzi telah menyampaikan hadis kepada kami Hasan bin Ali Al-Khallal. Ini disebut julukannya Al-Khallal supaya tidak tertukar, karena Hasan bin Ali itu kan banyak. Ada Hasan bin Ali bin Abu Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib itu kan, Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Hasan. Nah, maka kalau tidak disebut Al-Khallal, Hasan yang mana? Nah, makanya oleh Imam Tirmidzi disebut Al-Hasan bin Ali Al-Khallal. Dan julukannya Hasan bin Ali Al-Khallal itu, Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Khallal itu Abu Ali. Jadi punya anak Ali lagi. Kadang-kadang orang Arab itu ngasih nama kakeknya, ya, disebutkan kepada anaknya. Makanya Hasan bin Ali itu punya anak namanya Ali, makanya dia disebut Abu Ali. Dan anaknya Hasan itu, Ali, dijuluki Al-Hulwani. Dan Hasan bin Ali ini termasuk al-wusta min tabi'il atba, pertengahan min tabi'il atba. Berarti kalau ditinjau dari sudut ilmu hadis, itu tobaqat terakhir. Tabi'ul atba itu kan kita tahu tobaqat pertama yang paling dekat Rasul adalah sahabat. Setelah sahabat itu ke tabi'in, tabi'in itu ke atba tabi'in, atba tabi'in ke tabi'ul atba. Nah, di sini al-wusta min tabi'il atba. Dan beliau wafat tahun 242 Hijriah di Marwah Ar-Rad. Kemudian haddatsana Hasan bin Ali Al-Ju'fi, Husain ini mah ya. Haddatsana Husain bin Ali Al-Ju'fi. Jadi bukan Husain putra Ali, putra Abu Thalib, putra Fatimah, bukan. Ini Husain Ali Al-Ju'fi. Walaupun ada Hasan dan Husain putra Ali. Dan putra Ali ini juga ada Hasan, yaitu Ali Al-Khallal, ada Husain Ali Al-Ju'fi. Ini menyampaikan hadis kepada kami. Husain bin Ali itu juga putra Al-Walid. Dia punya anak namanya Abdullah, sehingga dikenal dengan Abu Abdillah Al-Ju'fi. Ini as-sugra minal atba. Jadi setingkat lebih tinggi dari Hasan bin Ali Al-Khallal. Karena kalau Hasan bin Ali Al-Khallal mah tabi'ul atba, kalau ini mah atba tabi'in. Atba tabi'in. Atba tabi'in itu menyampaikan hadis kepada tabi'ul atba. Nah, tabi'ul atba ke muhrij. Yang mengeluarkan hadis yaitu At-Tirmidzi. Dan ini termasuk ke as-sugra minal atba. Jadi atba tabi'in junior, ya, sugra. Beliau wafat di Kufah pada tahun 203.
Hijriyah. An Zaidah, dari Zaidah. Walaupun ada taknya, jangan disangka ini perempuan ya. Ini laki-laki juga Zaidah itu. Zaidah bin Qudamah As-Saqafi. Dan dikenal dengan Abu Salt. Ini kibar al-atba. Jadi kalau tadi Husain bin Ali al-Ju'fi mah sugro dari atba tabi'in, kalau ini mah kibar. Jadi senior. Kalau tadi yang junior, senior. Orang Kufah dan wafat di kawasan Romawi pada tahun 161 Hijriah. Dia menyampaikan hadis kepada Husain bin Ali. Dia nerima an Syabib bin Gorkodah. Hadisnya dia terima dari Syabib bin Gorkodah. Dan ini hampir menjadi wusto tabi'in. An Sulaiman bin Amr bin Ahwas. Dia menerima hadis dari Sulaiman bin Amr bin Ahwas. Nah, inilah yang namanya wusto minat tabi'in. Tabi'in pertengahan. Jadi disebut junior enggak, disebut senior juga enggak. Jadi pertengahan, hidupnya pertengahan. Dan beliau adalah murid sahabat. Sahabatnya siapa? Ya, Amr bin Al-Ahwas. Haddasana Abi, makanya kata Sulaiman bin Amr bin Ahwas, telah menyampaikan hadis kepadaku Abi, ayahku. Nah, ayahkunya itu siapa? Itu Amr bin Ahwas. Annahu, sungguhnya ayahku itu syahida, menjadi saksi hajatal wada, ketika haji wada ma'a Rasulillah, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk orang Madinah. Maka ayahnya itulah yang bernama Amr bin Ahwas menjadi saksi ketika haji wada bersama Rasul, dan dia termasuk orang Madinah. Jadi beliaulah yang mengalami haji wada, dan beliau itulah yang mendengar hadis dari Rasul, dan beliaulah yang menyampaikan hadis kepada anaknya. Oleh anaknya lah disebarkan ke murid-murid beliau, ke muridnya lagi, dan sampailah ke At-Tirmidzi. Jadi kalau kita sekarang membacanya dari At-Tirmidzi atau dari At-Turmudi. At-Turmudi itulah yang termasuk kitab Al-Masadir Asliyah. Kitab sumber hadis yang asli, primer. Karena beliau punya sanadnya sendiri. At-Tirmidzi boleh At-Turmudi. Dan beliau mengenandaskan Abu Isa At-Turmudi itu bahwa hadis ini termasuk Hasan Sahih. Jadi penilaiannya, kalau Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, hadis itu kan cuman sahih dan do'ib. Kalau Abu Al-Bukhari dan Muslim mah, yang do'ib dibuang gitu. Yang dia masukkan yang sahihnya saja. Bukhari, Muslim. Jadi kalau Abu Dawud dan Tirmidzi kan yang do'ib juga dia masukkan. Tapi dia nilai, dia sebutkan kalau yang beliau ketahui kedudukannya, maka dia sebutkan. Makanya di sini menyebutkannya Hasan Sahih. Hasan Sahih itu berarti belum termasuk Sahih, di bawah Sahih, tetapi di atas Hasan. Makanya beliau katakan Hasan Sahih. Dan beliau menandaskan arti dari awanun indakum yang tercantum dalam hadis, teks atau matan hadis itu, berarti tawanan yang mesti dilindungi. Jadi asra biaidikum, yang menjadi
tanggung jawabmu. Hadis ini diriwayatkan pula bukan hanya oleh At-Tirmidzi, diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah yang lahir 207 wafat 275. Kemudian An-Nasa'i yang lahir 215 wafat 303. Juga Al-Baihaqi yang lahir 384 Hijriah dan wafat 458 Hijriah. Jadi hadis ini cukup populer di kalangan muhadis karena dikutip di dalam Al-Masadir Asliyah yang termasuk kutubus sitahnya adalah Ibnu Majah dan An-Nasa'i serta At-Tirmidzi tadi. Nah, Ibnu Majah itu ada sedikit perbedaan dalam redaksi. Ya, jadi Ibnu Majah indakum awanun. Jadi bukan awanun indakum, tapi indakumnya didahulukan. Indakum awanun. Ya, boleh saja perbedaan redaksi isinya sama. Dan di dalam matan hadis itu redaksi bisa saja karena hadis itu kan dikutip oleh berbagai sahabat dan sahabat juga dikutip oleh berbagai tabi'in. Jadi kutipan demi kutipan. Walaupun ditulis sejak zaman Rasul, tapi kan bisa saja ada redaksi yang berbeda. Dan dalam berbagai kitab juga dikutip hadis ini, namanya dalam Nailul Autor. Nah, kalau Nailul Autor mah bukan Masadir Asliyah, tapi kutipan hadis-hadis. Juga Nailul Autor itu kan disusun oleh Imam Asy-Syaukani. Nah, Imam Tirmidzi atau Turmudi tadi dan Imam Asy-Syaukani mencantumkan hadis ini pada bagian nikah, jadi pada bab nikah, baik Imam Tirmidzi maupun Asy-Syaukani. Sedangkan Ibnu Majah mencantumkan hadis ini pada kitab manasik haji. Kenapa kok bisa berbeda At-Tirmidzi dan Asy-Syaukani bab nikah kalau Ibnu Majah pada bab haji? Karena kebetulan seperti saya katakan tadi, hadis ini dihutbahkan oleh Rasul ketika haji wada. Jadi masuk pada bab haji, yaitu bagaimana Rasul berkhutbah ketika ibadah haji. Nah, tapi Ibnu Majah memasukkannya, makanya Ibnu Majah memasukkannya manasik haji, karena isinya atau materi ini disampaikan ketika ibadah haji. Nah, kenapa Imam Tirmidzi dan Imam Syaukani masukannya ke bab nikah? Karena materinya atau bobot isi dari khutbah ini berkaitan dengan kehidupan suami istri. Jadi hal ini wajar karena isinya berkaitan dengan hukum nikah dan disampaikan pada khutbah haji. Mungkin nanti ada masukan ke bab suami, masukan ke tanggung jawab suami, masukan ke tanggung jawab istri dan sebagainya. Dan Al-Mubarakpuri mah ulama kabeh dienakeun ya. Ulama abad ke-13 Hijriah. 1283 wafat 1353 Hijriah. Memberi judul bab hadis dengan majaa fi hakil mar'ah ala jaujiha. Jadi hak istri yang menjadi tanggung jawab suami. Jadi itu Al-Mubarakpuri memasukkannya majaa fi hakil mar'ah ala jaujiha. Bab hak dan tanggung jawab suami istri. Adapun sanad atau mata rantai hadis ini dari Rasul hingga Imam Tirmidzi itu melalui
jalur, yaitu Hasan bin Ali Al-Khalal, Husain bin Ali Al-Ju'fi, yang menerima hadis dari Jaidah, dari Syabib, dan Syabib menerima hadis dari Sulaiman bin Amr, yang menerima hadis dari ayahnya, yaitu Amr bin Al-Ahwas. Sedangkan Ibnu Majah meriwayatkan melalui jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah. Jadi kalau At-Tirmidzi dari Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, kalau Ibnu Majah itu menerima hadisnya dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Nanti riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam kajian hadis lain. Adapun mata rantai yang menyambungkannya hingga Rasul adalah sama. Jadi ke atas nama sama, baik Ibnu Majah maupun At-Tirmidzi. Dan sahabat Rasul yang menerima hadis adalah yang ikut ibadah haji, yaitu Amr bin Ahwas. Tentu saja yang ikut beribadah haji bersama Rasul itu kan cukup banyak. Menurut sebagian riwayat, ada yang mengatakan 126.000 yang ibadah haji Rasul, dan juga yang mengatakan 140.000. Tapi kan semua sahabat yang ikut bersama Rasul berhaji, ada yang meriwayatkan hadis, ada yang tidak. Ada yang meriwayatkan hadis sebagian khutbah, ada yang meriwayatkan hadis secara lengkap khutbahnya, ada yang sepotong-sepotong. Amr bin Ahwas, tapi kan kalau yang paling lengkap berbicara proses manasik Rasul itu Jabir bin Abdullah. Walaupun ada kekurangan tentu saja, tetapi dilengkapi oleh sahabat yang lain. Yang meriwayatkan hadis ini Amr bin Ahwas. Dan At-Tirmidzi itu menganggap hadis ini sebagai hasan sahih. Ibnu Hibban menilai sebagai hadis sahih. Jadi kalau Ibnu Hibban tidak nyebut hasan sahih tapi hadis sahih. Al-Hakim juga beranggapan bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Jadi bukan hadis hasan sahih lagi, tapi hadis sahih. Anna syahidah hajjat al-wada. Sungguhnya dia jadi saksi haji wada ma'a Rasulillah, bersama Rasul. Jadi Sulaiman bin Amr bin Ahwas itu menerangkan bahwa ayahnya, yaitu bernama Amr bin Al-Ahwas, menjadi saksi dan menjadi salah satu jamaah dalam ibadah haji Rasul yang dilaksanakan pada tahun 10 Hijriah. Menurut sebagian riwayat Ibnu Hajar, pemanya, Rasul itu hari Kamis terakhir di bulan Dzulqa'dah beliau berangkat. Ada yang menyebut 25, ada yang menyebut 24, ada yang menyebut 26 Dzulqa'dah ketika haji wada itu hari Kamis. Dan sampai di Mekah itu kan tanggal 4 ya, ke Ditua. Jadi sekitar 2 minggu ya, 2 minggu, 8 hari 8 ya, 8 sampai 10 hari. Ini juga mengandung arti bahwa materi hadis yang akan disampaikannya diterima oleh Amr bin Ahwas ketika Rasulullah SAW berkhutbah di Haji Wada. Yang menurut sebagian riwayat, khutbahnya adalah ketika di wukuf Arafah. Al-Asqalani, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita kenal, beliau lahir 773
wafat 852 Hijriah. Itu pengarang berbagai kitab, ya antara lain Sarah Bukhari, Fathul Bari, itu ada Bulughul Maram, ada Tahdhibut Tahdhib, dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa Amr bin Ahwas meriwayatkan hadis ini dengan redaksi yang panjang. Jadi hasil penelitian beliau, kan beliau meneliti hadis dari berbagai kitab ya, dari berbagai kitab. Makanya hadis beliau yang beliau susun itu al-jami atau kumpulan hadis. Jadi dengan redaksi yang panjang di dalam riwayat yang lain mah. Tapi yang dikutip oleh At-Tirmidzi pada bab nikah hanya sebagian ya. Jadi tidak semua. Kemudian diterangkan di sini fahamidallah, Rasul itu memuji Allah. Biasa kan kalau khutbah itu suka memuji Allah seperti alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina, dan seterusnya. Makanya di sini fahamidallah wa asna alaih wa dzakara wa wa'adha, berzikir, memberikan peringatan, memberikan nasihat. Jadi memuji Allah, menyanjungnya, juga memberi peringatan dan menyampaikan nasihat. Wa wa'adha. Setelah Rasulullah SAW membaca hamdalah secara lengkap sebagai muqaddimah khutbah, kemudian memberi nasihat kepada sahabatnya, fahmidallah wa asna alaih wa dzakara wa wa'adha. Kemudian fadzakara fil hadis qissatan, dan beliau menyampaikan hadis dan kisah yang panjang. Ini menunjukkan bahwa khutbah Rasul pada saat itu sangat panjang, mencakup berbagai masalah yang disampaikannya. Nah, dengan diungkapkan ini, umat mesti tahu bahwa isi khutbah bukan hanya diriwayatkan di sini, tapi juga hadis lain sebagai kutipan yang berkaitan dengan rumah tangga atau pernikahan ataupun hal-hal yang lain. Saya tutup dulu, akan disambungkan ke bagian B, insya Allah. Jadi saya tutup dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.